Allah bilang, innallaha haramallahu alal jannah, diharamkan itu surga oleh Allah, hatta yadkhuluna ummatuka ya Muhammad, sebelum umat. Diharamkan itu umat-umat yang lain, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, diharamkan untuk masuk surga sebelum ummatuka ya Muhammad yadkhulul jannah, sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Untung apa enggak? Bangga kita Pak menjadi umat Nabi Muhammad, tapi yang model bagaimana? Bangganya yang model yang siap sehari bolak-balik ke masjid, itu kita boleh bangga menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairal ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa imannya? Ini salat subuh yang paling mahal inilah ya. Setelah Nabi berangkat menjadi imam para anbiya semua, Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha. Pagi. Boleh? Ya, kalau saya nggak capek. Gantian nanti. Apa yang terjadi? Nabi berangkat. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, ini kan Isra Mi'raj ya. Nabi sampai di Sidratul Muntaha, itu mau masuk ke dalam. Pintunya berapa banyak Pak? Pintu Sidratul Muntaha itu sab'ina babul. Ada 70 pintunya. Pintunya 70, Nabi mesti lewat 70 pintu itu. Kira-kira capek gak gitu? 70 pintu Nabi lewat. Malaikat Jibril sampai di istana Nabi Babul, Qidamul Babul, berhenti di depan pintu. Pintu yang mau Nabi masuk. Kata Nabi Muhammad, "Malak anta ya Jibril. Mari kita masuk Muhammad." Apa kata malaikat Jibril? Ya, lihat istimewanya Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Muhammad, ana istana. Saya duduk di sini, saya berdiri di sini." La anta ma'an. Masuk sama-sama kita masuk? La. Anda enggak bisa lewat satu pintu. Kalau seandainya saya lewati satu pintu, kata malaikat Jibril, malaikat ini yang ngomong ya. Malaikat yang selalu diperintahkan yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat Jibril. Membawa wahyu, dia mendatangkan itu musibah satu kampung, mendatangkan kebaikan untuk kampung itu, memberikan keberkahan itu malaikat Jibril diperintahkan untuk ya Jibril, lihat di bumi itu, aku akan turunkan azab di kampung itu. Itu malaikat Jibril pertama. Yang pertama tahu berita dari Allah itu adalah malaikat Jibril. Saking besarnya. Karena apa? Dia membawa ini wahyu untuk Nabi Muhammad SAW. Yang dia bawanya Al-Quran, bukan sembarangan dengan hadis qudsi yang dibawa oleh Nabi. Dari malaikat itu. Apa yang terjadi pada begitu sampai anda ya dulu ya Muhammad, saya nggak bisa masuk. Ente aja masuk. Apakah kau tidak bersamaku, kata Nabi? Bagaimana kau sudah berpisah di sini kita ini ya Muhammad? Kita kan konco, sohib, ya, teman lama. Kok bisa kau tinggalkan aku di sini? Aku suruh masuk ke dalam sendiri. Apa kata malaikat? Izakana ya Muhammad, apabila saya lewat satu pintu saja, maka badanku terbakar. Dia tahu ya. Satu pintu saya lewati ya Muhammad, maka terbakar aku. Padahal malaikat Jibril dibuat oleh Allah dari apa? Cahaya. Nabi Muhammad dari tanah. Bayangkan kemuliaan Nabi. Terus masuk Nabi Muhammad. Sampai 70 pintu lewat. Biar bapak-bapak tahu. Nabi Muhammad masuk pada saat itu menggunakan sendalnya. Rasulullah SAW masuk bertemu Allah pakai sendal. Ikut sendalnya, gak disuruh buka. Tapi Nabi Musa ketika ketemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, ketika dia minta, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bentukmu ya Allah. Paling tidak cahayamu ya Allah. Permintaan Musa kepada Allah. Itu masih dipending sama Allah sampai 1 pekan 7 hari. Musa minta lagi, ya Allah, izinkan aku bisa melihat engkau ya Allah. Ya baiklah Musa, 7 hari kemudian. Silakan kau kalau melihat, pergilah kau ke Bukit Tur Sina. Ya. Daspanah laika bil wadil muqaddas itu. Tapi buka sendalmu ya Musa ketika engkau masuk di tempat itu.
di dunia. Paham? Di dunia Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina, disuruh lepas sendalnya, jangan lewat tempat itu karena bil wadi muqaddas itu tempat suci kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, pertanyaan logika akal. Kalau di bumi saja Nabi Musa untuk ketemu di Bukit Tursina harus lepas sendal, bagaimana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah menggunakan sendalnya? Bisa kita bayangkan nggak kemuliaannya? Ada yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad? 7 lapis langit tidak mampu menandingi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita perlu bangga menjadi umatnya. Bayangkan, baru di Bukit Tursina, di Bukit Palestina sana, di Palestina, itu suruh lepas sendal, mau ketemu dengan Allah, pingsan dia. Nabi Musa dengan 70 orang pengikutnya yang bersama dengan dia, murid-muridnya, 70 orang dibaringkan oleh Allah. Ada sebagian riwayat mengatakan 40 hari mereka terbaring, pingsan 40 hari. Tapi Nabi Muhammad tidak pingsan. Ketemu 70 pintu dilewati oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cerita soal itu kemuliaan luar biasa. Berangkat, keluar dapat terima perintah sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu. Hamsi namarrah. 50 waktu kita diperintahkan sholat. Kalau saya hitung-hitung Pak, saya kadang-kadang suka ngelamun, saya hitung-hitung. Sholat duha umpamanya deh, umpama 8 tambah sholat wajib 17 ya. Baru 25. Betul? Gabliyah subuh sama taruh kalau usah tahiyatul masjid kurang lebih 60 Pak. Gabliyah duhur 4 rakaat, gabliyah duhur 4 rakaat, gabliyah asar 4 rakaat, gabliyah maghrib 2 rakaat. Itu kurang lebih hampir 60. Apalagi kalau ditambah dengan sholat malam. Siapa orang yang bisa sholat sebanyak itu? Berarti perintah Allah yang 50 itu kita anggap kecil. Betul? Tapi kita diperintahkan gak 50 Pak, cuma 5 waktu. Sama rak 5 kali kita menyembah Allah. Sehari semalam gak 50, 5 kali. Itu yang wajib. Tapi 5 kali pun juga kita masih belacak-belecek. Jelas? Padahal Allah udah kasih umur kesempatan berangkat Nabi Muhammad. Setelah berangkat melihat ketemu dengan Allah, terima perintah 50, bertemu dengan Musa di langit sama Rabi'ah di langit keempat. Ya Muhammad, apa yang kau terima dari Allah? Kata Nabi Musa, aku terima ya Musa sholat 50 waktu sehari semalam untuk umatku. Hei Muhammad, balik cepet lo balik cepetan, bakal umat lo gak bakal kuat. Bahasa kita nih orang Bekasi bilang, mat pulang, balik kita malam kita korting, dapatlah 5 waktu. Berangkat. Setelah Nabi terima itu 5 waktu, Allah pun kabulkan untuk kita umatnya diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah diperintah dari Allah Subhanahu. Setelah itu Nabi keluar dari Sidratul Muntaha, habis laporan diinspeksi sama Allah. Selesai Nabi dibawa oleh malaikat Jibril ke neraka Jahanam. Sampai di neraka Jahanam, Nabi melihat ada orang yang kepalanya dibentur-benturkan di batu, kemudian dijadikan lagi oleh Allah, kepalanya dia benturkan lagi, dijadikan lagi oleh Allah, dia benturkan lagi kepalanya. Sampai berkali-kali Nabi bilang, ya Jibril, apa ini yang terjadi oleh Nabi? Kata Jibril, itu umatmu ya Muhammad yang ketika datang panggilan Allah diperintahkan tuh hayya ala sholat, dia tidak mau sholat, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah, maka Allah benturkan dia punya kepala. Biar bapak-bapak tahu, saudara-saudara pahami bahwa badan kita nanti ketika kita sudah masuk summa amal tahu akbar, masuk kita ke dalam kubur, badan kita bukan seperti ini 2 meter, bukan. Tidak, badan kita bukan 2 meter begini. Situ nabira. Bapak-bapak akan tinggi bapak-bapak ini semua situ nabira. Ini 1 biro. Ya, biar tahu deh. 1 biro dari sini sampai sini. Berarti 1,5 meter, betul? Ya. Betul? Nah, tuh. Jangan dong, betul lah. Satu hasta. Ya, itu dirok nama bahasa Arabnya. Kita punya badan
Semua umat ini badannya nanti situ narira 60 kali ini, berarti 30 meter. 30 meter. Itu berat badan kita, tinggi badan. Lebar dada kita nih antara 7-8 meter. Bukan kayak begini sekarang. Pak Simamora jangan salah, badan itu begini. Ya, kalau segini mah kecil Pak, ya Allah. Surga saja yang sekecil-kecilnya surga, besarnya sebesar apa? 10 kali dunia. Masa orang segini? Semut dong dia. Betul? Oh segini mah semut ya. Kayak orang kaya mah 30 meter panjangnya ini. Seperti umat Nabi Adam. Nabi Adam 30 meter. Umat Nabi Syuaib juga sama. Umat Nabi Hud kita juga akan 30 meter tingginya. Kalau cuma segini Pak, itu neraka. Pernah Nabi tanya pintunya ya Jibril, apakah pintu neraka itu sama dengan pintu rumahku di bumi? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ada babu finnar. Pintu dari neraka itu jaraknya 70 tahun perjalanan manusia. Masya Allah. 70 tahun. Luar biasa, betul? 70 tahun perjalanan pintunya Pak. Kalau orangnya segini berarti ada semut masuk dalam neraka. Betul? Makanya kita digedein jadi besar supaya kita bisa merasakan. Kalau nikmat kita rasakan nikmat di dalam surga, kalau neraka kita merasakan azab nerakanya. Karena pintu nerakanya itu sebesar itu. Siapa yang masuk? Dari awal umat pertama Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. 30 meter kita punya. Itulah yang diceritakan. Nah Nabi berjalan setelah itu lihat. Selesai Nabi melihat neraka, lihat ada perempuan yang mulutnya, lidahnya keluar, dijulurkan. Kemudian dia gunting lagi, dijulurkan lagi, gunting lagi. Nah malaikat, Nabi tanya malaikat, ya sekarang tinggal Jibril. Ya Jibril, aja buat. Apa kata malaikat itu? Ya Muhammad, itu dari umatmu, dari kaum umatmu itu yang ketika di dunia dia ibadah juga, sholat ongkoh, kalau kata orang Bekasi bilang, sholat juga, ya ngaji juga, tapi suka ngomongin Orang. Itulah umatmu ya Muhammad. Maka dia selalu dia gunting, dia punya lidah dan dijamin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Sebesar apapun kita punya ibadah, tidak akan bisa diterima oleh Allah kalau dari lisan kita ini la hafidil lisan. Kita punya lisan kita nggak jaga, maka neraka itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu. Pernah Nabi ditanya oleh satu orang perempuan Ashabiyah, ya Rasulullah, ada seorang tetangga saya ya Rasulullah, dia punya ibadah sholat malamnya luar biasa ya Rasulullah, sedekahnya luar biasa, puasa sunatnya bukan main ya Rasulullah, sedekahnya baik, puasa sunatnya banyak, kemudian sholat malamnya, sholat wajibnya luar biasa. Cuma ada satu ya Rasulullah, dia suka menggunjingkan orang ya Rasulullah. Ini Nabi ditanya oleh perempuan, bertanya kepada Rasulullah lewat Aisyah, kira-kira bagaimana menurut pandanganmu ya Rasulullah, si fulanah, seorang perempuan itu nanti di hadapan Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Hada huwa fulanah min ahlin nar. Itu perempuan nanti dia menjadi penghuni neraka, kata Allah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu jadi penghuni. Kenapa? Karena ketika dia di dunia dia nggak bisa menjaga lisannya. Alhamdulillah. Kalau kita sholat, kita ngaji, tetap kita menjaga. Kemudian Nabi berangkat sampai di depan, selesai semua dari neraka, Nabi sampai di depan surga. Ini kunci surga, miftahul jannah biadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya surga itu ada di tangan Nabi Muhammad. Ya, kuncinya di tangan Nabi Muhammad. Surga itu tidak akan terbuka sebelum Nabi dulu yang buka. Tapi biar bapak-bapak ingat, ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan ampunan dari Allah. Betul? Tinggal 1 hari lagi. Ini tanggal 29 sekarang. Besok tanggal 30. Lusa tanggal 1 Sya'ban. Ya. Ini bulan Rajab, bulan yang penuh ampunan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk di bulan Rajab? Ar-Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala
bulan untuk kita bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Karena bulan Rajab ini kalau ada orang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuba liman wajada bi istighfaran kasiran. Dia minta ampun kepada Allah, maka Allah buka itu pintu langit. Dimaafkan semua dosa-dosanya kalau dia bertobat di bulan Rajab. Sampai Nabi keluarkan hadisnya. Kata Nabi, wallahi inni astaghfirullah bil yauma aksaru min sab'ina marrah. Ketahuilah, kata Rasulullah kepada sahabat, aku Nabi Muhammad, ya, kata Nabi, ana inni astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih fil yauma aksaru min sab'ina marrah. Saya saja, kata Rasulullah, dengan bersumpah Nabi Muhammad SAW mengatakan wallahi. Itu bukan main-main, itu kalau sudah Nabi sudah bersumpah dengan kalimat wallahi berarti diperintahkan. Saya, kata Rasulullah, saya ini ya setiap hari tidak kurang dari sab'ina marrah, 70 kali saya bertobat kepada Allah dengan ucapan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apalagi kalau kita baca Allahumma anta rabbi, apa enggak? Allahumma anta lima asar tadi. Terus baca. Kalau kita nggak bisa komat pamit aja. Alhamdulillah. Kebetulan ini makanan kayaknya orang juga. Lanjut. Lanjut Pak ya. Kemudian Nabi sampai di depan surga, melihat surga, ternyata kuncinya belum dibuka. Di dalam surga ada sendal yang lagi jalan. Ada sendal yang ada kaki jalan, tok 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 di dalam surga. Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ada man huwa yasbana alaik, itu sendalnya siapa di dalam surga? Pintunya belum dibuka, tapi sendalnya di dalam. Pintunya belum dibuka, masih terkunci di pintunya, tapi sendal di dalamnya sudah berbunyi tok 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 kayak ada orang jalan di dalam surga. Malaikat Jibril bilang, ada Muhammad, ya Muhammad, hada dasbah lain bin Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketahuilah ya Muhammad, itu adalah sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar ketika dia menjadi budaknya Sumayyah. Orangnya masih di bumi, tapi sendalnya sudah di dalam surga. Alhamdulillah. Kira-kira kita apa yang masuk dalam surga dulu? Enggak ada. Tahu. Umat Nabi Muhammad ini si ma'ul bi'ujuin min asarijin, cuma kelihatan doang, tertentang sedikit. Itu yang diperintahkan. Setelah dapat, Nabi lihat sendal berjalan, Nabi kaget. Nabi tengok lagi ke sebelah kanan, Nabi lihat satu istana yang indah, istana kosor yang indah. Itu permata-permata yang kelihatan waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi. Dia lihat itu permata-permata, begitu indahnya istana. Nabi tanya dong, ya namanya dia juga manusia kan, kaget melihat begitu, permatanya menyala-nyala, zamrud, ya, yakut, berlian semua. Itu di dunia. Kalau di sana adanya yakut, adanya merah delima. Sini ente nggak bisa beli merah delima, mahal, ratusan miliar harganya. Tapi di sana berkelilat begitu merah delima. Itu istana yang besar begitu. Ditanya sama malaikat Jibril, sama Nabi Muhammad, ya Jibril, haja ulaman kosor, punya siapa itu istana yang Jibril begitu indahnya? Apa kata malaikat? Haja huwa ya Muhammad, haja kosor bin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar punya istana dibangunin, orangnya masih di bumi. Kemudian itu pintu jendelanya itu Pak, tiba-tiba Pak, waktu Nabi melihat ini dalam riwayat, ketika dia melihat begitu, pintu jendelanya ternyata terbuka. Wah, tak bunyi kalau bunyi kan. Pakai Excel. Pakai Excel. Buka itu pintunya jendela, tiba-tiba kelihatan bidadarinya. Wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun. Itu bidadari kelihatan. Nabi yang namanya manusia Pak, nggak sama dengan orang muhajirin sini ya. Dia melotot juga sempat, tapi belum buang muka karena cantiknya bidadari. Karena wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari Pak, kalau dia minum kopi, bentar bapak-bapak minum kopi, kelihatan nih Pak, kelihatan. Nanti bulan puasa dia minum sirupnya panjang yang warna merah, kelihatan lagi merah warnanya, betul? Itu bidadari, memang sudah diciptakan begitu. Karena dikatakan wahurun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Inna ansanahu naiza, faja'alnahu nabaqara, dalam Quran Allah bilang.
Sudah diceritakan soal itu. Kita ini kadang-kadang cerita yang kita percaya cerita di mall. Kalau bapak-bapak belanja 1 juta dapat hadiah 2 juta. Berangkat semuanya orang-orang sini, betul? Betul? Baru tiba dijanjikan begitu. Ya, belanja 1 juta hari ini jam sekian sampai jam sekian terbuka itu pintu mall. Kalau belanja 1 juta dapat hadiah 2 juta. Berangkat nggak? Wah, jawabannya semua mau. Tapi Nabi dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dijanjikan? Dijanjikan surga. Sampai dikatakan begitu dibuka pintunya kelihatan bidadari, Nabi lihat. Kemudian Nabi buang muka. Ya, Nabi buang muka. Kalau Pak Simamora saya kata. Begitu dia buka muka, Nabi turun ke bumi. Selesai Isra wal Mi'raj, Nabi datang ketemu dengan sahabat, menceritakan perjalanan. Nabi kumpulkan semua sahabat datang. Kumpul karena tahu perjalanan malam ini bahwa Nabi sedang Isra dan Mi'raj, sepertiga malam perjalanan. Setelah sholat subuh Nabi ceritakan. Ya, sama seperti begini kita cerita. Nabi ceritakan tentang sahabat, semua hadir sahabat itu mau dengar berita apa dari Allah sampai Nabi dibawa diangkat ke atas pakai buraq. Subhanallah, Nabi ceritakan semua perjalananku, ketemu ini, ketemu itu dengan semua rangkanya. Udah selesai Nabi ceritakan semua perjalanannya para sahabat. Sayyidina Bilal ada di pojok sana, Pak. Di pojok karena dia merasa puncak, nggak pantas duduk di depan begini. Jadi membuka semua, ada Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang besar semuanya, ya. Nah, mereka duduk di depan semua, menghadapi. Kalau orang budak-budak ya di belakang sana. Walaupun udah dibebasin, ya namanya merasa dirinya orang budak, dia duduk di pojok sana. Sayyidina Bilal. Apa kata Nabi di hadapan sahabat? Selesai menceritakan semuanya, Nabi panggil, "Uhdur ya Bilal, uhdur di sini." Bilal malu. Karena di depan ada pemuka-pemuka semua orang besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, orang-orang besar, orang-orang kaya, nggak mungkin dong gua datang kemari ke depan, ya kan? Tapi Nabi panggil, tuh ya Bilal, sini kau. Apa kata Sayyidina Bilal? Ya Rasulullah, karena istana, saya duduk di sini. Mojok aja di pojok. Karena perasaan nggak bisa kita berubah. Perasaan mau ketemu pejabat-pejabat besar semua, ya, tiba-tiba sapu kan kabarnya gitu. Nggak mungkin datang ke depan, tapi dia duduk belakang. 2 kali Nabi bilang, tuh dia bilang, la ya Rasulullah. Nabi berdiri. Ya Bilal, sami'tu fa ini daspanah laika baina yadayhi fil jannah. Aku mendengar bunyi terompah dalam surga. Masya Allah. Bunyi terompahnya Bilal di dalam surga di depan sahabat. Waktu dia menceritakan itu di depan sahabat mendengar kaget semuanya, nggak tahu dicerita. Ya Bilal, fa ini sami'tu daspanah laika baina yadayhi fil jannah. Aku mendengar bunyi terompahmu tadi di dalam surga sedang berjalan. Allahu Akbar. Teriak semuanya orang itu takbir. Allahu Akbar. Ini yang cerita, yang bawa cerita siapa? Kekasih Allah. Yang punya kunci surga. Apa mungkin cerita Nabi bohong? Di depan para sahabat, Sayyidina Bilal menangis mendengar sendalnya udah masuk surga lebih duluan. Pak ini sami itu aku mendengar. Daspanah laika baina yadai berjalan. Kau punya sedang telah berjalan di dalam surga. Man amal tahu ya Bilal. Apa kau punya amalan? Nah, iya dong. Biar sahabat dengar semua. Ya Rasulullah, ana ma indi amatuhu ilal Islam. Saya tidak punya amalan ketika saya masuk ke dalam Islam, ya turunan Islam. Tidak ada punya amalan apa-apa, kata saya bilang. Dengan rendahnya dia rendahkan. Tatawaan wudu'an fillah laila wa nahar. Tidak aku lakukan kecuali aku selalu berwudu dan tidak melepaskan wuduku. Di waktu siang kalau aku batal, aku ambil wudu. Di waktu malam kalau aku batal, aku ambil wudu. Fasallu raka'ataini, kecuali aku sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul wudu. Ada orang sini yang model begini? Mau lihat? Ada nggak? Ada Pak? Bagaimana mau sendalnya masuk surga, mau baju-bajuin? Kita ceritain, ya, ini kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan seorang budak yang pernah dibebaskan oleh Abu Bakar, ditebus kepada Sumayyah ketika dia mendapatkan musibah yang digecek pakai batu yang panas di tengah hari terik matahari. Dia katakan ahad. Gitu. Terus. Kelihatannya pada mau semua. Apa yang terjadi kan? Dia tanyakan. Ternyata di dalam riwayat yang lain bahwa
Sayyidina Bilal dia punya terompah masuk ke dalam surga karena dialah orang yang kedua yang memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Dan Bilal itu dia mengumandangkan azan ya di waktu adanya Nabi Muhammad SAW hanya sampai di situ. Ketika Nabi wafat, Bilal nggak mau lagi azan. Karena dia nggak bisa membaca apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nggak mampu. Sayyidina Bilal tidak mampu. Ketika baca Allahu Akbar, Allahu Akbar mungkin bisa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu dia pingsan. Sayyidina Bilal kalau waktu meninggalnya Nabi begitu hari pertama Nabi sudah mau berangkat, sudah dikuburkan, selesai dikubur, Sayyidina Bilal untuk azan mengucapkan hayya 'alas shalah dia nggak bisa sampai di situ. Karena pada saat dia mengucapkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah dia pingsan. Karena dia ingat bagaimana kekasihnya telah sampai ke Allah. Begitulah kemuliaan Allah. Dan apa yang diminta sama kita ya umat? Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan perintah Allah. Tidak ada yang diminta lain. Setelah itu di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk bertobat, Pak. Betul? Bertobat. Kenapa? Karena sebentar lagi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulannya Nabi, kemudian Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan Allah. Gak ada umat lain, gak ada. Ya, umat Nabi Isa gak ada, umat Nabi Musa gak ada, umat Nabi Muhammad gak ada perintah tentang Ramadan kecuali Ramadan hanya buat umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Ramadan kita gak bisa jaga, nauzubillah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Kita harus bertobat. Sekarang ini bulan penuh tobat, bulan untuk kita bertobat. Kalau manusia yang tidak punya kunci surga itu tidak mau bertobat, tidak mau mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka dia lebih hina dibanding manusia. Di bulan Rajab dihinakan oleh Allah SWT. Pernah satu ketika iblis, kenal iblis Bapak-bapak? Kenal iblis Pak? Tahu iblis, ceritanya tahu? Iblis itu diperintahkan oleh Allah, ya iblis, ya malaikat, usjudu li Adam. Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Begitu kan? Perintahnya begitu. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Gila iblis. Apa banyak kesalahan iblis? Tidak ada kesalahan iblis, cuma dua. Yang pertama, salahnya iblis sombongnya. Yang kedua, tidak menuruti perintah Allah. Itu salahnya. Hanya dua. Ya. Kalau ini salahnya berjibun. Lihat nih iblis. Iblis salahnya cuma dua. Kenapa diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Gak pernah kita tanya sama ustaz sama kiai. Kenapa harus malaikat sujud kepada Nabi Adam? Harusnya sujud hanya kepada Allah. Gak ada sujud selain manusia. Tapi diperintahkan malaikat itu usjudu li Adam. Waktu mau bikinnya saja dia rundingkan kok. Ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'aluna fiha wa yufsiduna fiha wa tasfiku dima. Itu malaikat sudah tahu bahwa umat manusia ini nanti akan terjadi pertumpahan darah, perkelahian, perselisihan, itu terjadi, sudah pasti. Itu malaikat sudah tahu, tapi Allah lebih tahu daripada itu. Apa kata iblis? Iblis yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ada dua keistimewaan Nabi Adam. Yang pertama, Nabi Adam itu min maziyatil ilm. Nabi Adam itu pintar, punya ilmu. Makanya malaikat disuruh sujud min maziyatil ilm. Kenapa? Adam asma'akullaha. Adam itu mengetahui nama-nama, betul? Ya. Dalam Quran Allah bilang gitu. Ya, asma'akullaha. Yang kedua, indan nurin nabi yalma'u fi jabati. Ada nurnya Nabi Muhammad SAW di jidatnya Nabi Allah Adam, sehingga diperintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Karena dua perkara ini, betul? Ya. Ada nurnya nabinya belum ada, tapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah. Karena awwalu khalqullah min nuri Nabi Muhammad SAW. Yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad. Kalau manusia, makhluk Allah yang diciptakan adalah
Nabi Adam. Nabi Adam. Tapi kalau yang pertama awal khalqullah, yang pertama Allah ciptakan, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada Nabi Adam, yang pertama diciptakan adalah kata Nabi Muhammad SAW bersama Jabir waktu tanya, "Man awwalu khalqullah ya Muhammad?" Apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah? Kata Nabi Muhammad, "Min nuri." Cahaya aku dulu ya betul. Baru jadi gunung, jadi segala macam. Itu malaikat diperintahkan sujud karena dua perkara. Kemudian iblis bertanya, karena iblis sudah tahu bahwa dia bakal masuk neraka. Iblis sudah tahu bahwa dia masuk neraka. Ukhruj anta ya iblis minal jannah. Engkau keluar dari surga. Dikeluarkan, diusir dari surga. Kata iblis bertemu dengan Nabi Musa. Ya Musa, iblis tanya, anta nabiun wa rasulun wa kalimullah. Wahai Musa, apakah engkau betul seorang nabi, seorang rasul dan kalimullah? Apa kata Nabi Musa? Kalimullah, dia suka bicara sama Allah. Kata Musa, "Na'am, ana nabi wa ana rasul wa ana kalimullah." Apa kata iblis? Ya Musa, is'ar rabbak, tanyakan kepada Tuhanmu. Fahal min taubat, masih ada tak pintu taubat buat saya? Dengar ya. Iblis datang kepada Musa mau minta pintu tobat, tanya pintu tobat. Pahali min taubat, masih ada nggak pintu buat bersobat saya? Iblis nih Pak, nanya. Itu ketika iblis bertanya kepada Musa, Musa nggak bisa jawab. Kemudian Musa panggil malaikat Jibril, "Ta'ala Jibril, ada ini makhluk Allah satu nih." Iblis nanya, coba tanyakan kepada Allah, pahali min taubat, masih ada nggak pintu taubat buat dia? Wah, malaikat langsung lari ketemu dengan Allah. Ya Roh, ada makhlukmu iblis bertanya kepada engkau, masih ada pintu nggak buat dia untuk bertobat? Bayangkan iblis mau tanya, pengen tobat Pak iblis Pak, ya iblis kepengin Tobat. Apa kata Allah? Ya malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada iblis pintu tobat wahda, cuma satu. Kata Allah, apa pintunya? Kalau dia mau sujud di kuburnya Nabi Adam, sampaikan kepada dia. Kalau dia mau sujud di kuburnya Nabi Adam, aku perintahkan seluruh anak keturunannya iblis akan aku keluarkan dari neraka, akan masuk ke dalam surga Allah. Asal dia mau sujud ke kuburnya Nabi Adam. Wah, buru-buru malaikat sampaikan kepada Musa. Musa, ada pintunya sah. Kalau lo mau kasih tahu sama iblis, pintunya cuma satu. Bilang sama dia suruh sujud di kubur Nabi Adam. Kalau dia mau di kuburnya Nabi Adam sujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia beserta anak keturunannya. Kata iblis, Musa, apa perintah Allah? Perintah Allah engkau diperintahkan untuk sujud di kuburnya Nabi Adam. Apa iblis punya jawaban, Pak? Jawabannya indah sekali. La asjudu wa huwa hayyun, kaifa asjudu wa huwa mayyitun. Waktu dia hidup aja gua ogah mau sujud sama dia, apalagi dia udah mampus. Sombongnya iblis itu. Waktu dia hidup, saya nggak mau sujud sama dia, apalagi dia udah mati. Itu sombong Pak. Ya, ada nggak orang sekarang Pak yang sombong? Banyak. Lo kalau nggak teguran sama saudara lo masuk neraka lo. Biarin gua masuk neraka nggak apa-apa. Jawabannya begitu kan? Biarin gua masuk neraka. Dia belum tahu neraka modelnya kayak apa. Allahu Akbar, naudzubillah. Sembarangan ngomong. Kalau orang sudah mengatakan dalam lisannya, dia akan mati dan tercatat itu matinya masih masuk neraka. Gue nggak apa-apa, gue biar begini. Yang penting kan gue cakep, yang penting gue keren, yang penting gue ganteng. Biar gue masuk neraka nggak apa-apa. Nauzubillah ya Allah. Nabi takut Pak kalau ada umatnya masuk neraka. Aina ummati, bagaimana kabar umat? Sampai kiamat Nabi tetap dibangunkan dari kubur. Yang ditanya oleh Nabi Muhammad apa? Aina ummati, aina ummati. Di mana umatku? Yang Nabi takut kalau ada umatnya masuk dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ada artis yang ngomongnya, biarin, yang penting gua kumpul di neraka, bisa ketemu John Lennon, bisa ketemu Allah. Jangan bercanda, perkara yang begini nggak boleh kita bercanda Pak ya. Jangan kita bercanda untuk perkara neraka, karena nanti tercatat, takut dicatat, akhirnya kita nggak bisa tobat lagi. Karena yang tobat saja, iblis saja minta tobat nggak mau, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita umatnya ini sudah mau 2 bulan lagi, tinggal 32 hari ini. 31 hari. 31 hari lagi kita akan menghadapi Ramadan. Iya, kalau kita sampai Ramadan, kalau nggak sampai kira-kira gimana? Disebut di sini, yang paling jelek kan kalau disebut-sebut nama kita di masjid sini, betul? Nggak bagus kan? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Namanya disebut, jangan Pak, jangan sampai nama kita disebut di sini. Bilangin nama orang masjid, jangan sebut-sebut nama saya. Karena itu sudah akhir sudah. Ini sebutan terakhir di sini. Saya paling kalau lagi ngobrol sama istri tiba-tiba masjid jam 10 pagi. Assalamualaikum. Ini bukan jangan pengajian kalau begitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna mau apa lagi ente mau balik? Nggak bisa. Mau sholat? Nggak ada ceritanya. Selesai sudah habis semuanya. Mumpung belum sampai di situ, janganlah kita lebih buruk daripada iblis tidak mau bertobat kepada Allah. Kalau kita nggak mau bertobat di bulan ini, maka kita jangan nih mohon maaf, jangan kita keturunan. Nah, iya, Bapak yang jawab saya Pak. Marilah kita tutup karena ini sudah siap ya. Mari kita tutup dengan kibarat maju subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.